Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah Teknologi Informasi untuk Sektor Publik yang kesekian kalinya. Dan kita lanjutkan diskusinya seperti kesepakatan. Hari ini saya akan mengajak Anda diskusi satu topik yang mudah-mudahan nanti bisa memantik diskusi yang meriah gitu. Kemudian pekan depan insya Allah akan kembali nanti gantian Anda dalam kelompok presentasi dan artikel yang akan dibahas akan saya unggah besok pagi insya Allah. Hingga nanti Anda seperti biasanya bisa berbagi dalam kelompok dan membahas artikel untuk dipresentasikan pekan depan. Seperti kemarin, seperti pekan lalu. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu isu yang penting dalam bidang atau dalam aspek teknologi informasi untuk sektor publik terkait dengan partisipasi. Saya akan berbagi layar di sini. Ya, bentar, ada sedikit masalah teknis. Oke. Oke. Oke, ini ada sedikit masalah di privasinya di sini. Sudah kelihatan di layar Anda? Kelihatan, Pak. Ya, e-participation ya. Oke, jadi tema kita hari ini adalah e-partisipasi atau partisipasi publik berbantuan teknologi informasi di Indonesia. Hari ini kita akan bahas dua kasus. Yang pertama di Jogja, kemudian yang kedua di Bandung. Nanti Anda bisa menimpali dengan beragam pertanyaan atau komentar. Kemudian sesi selanjutnya, ketika saya nanti akan presentasi, akan saya presentasikan terkait dengan one stop shop. One stop shop. Nah, cuma kita fokus di e-participation hari ini. Baik. Nah, ini kasus di Jogja. Indonesia, kalau Anda ikuti perkembangannya, sebelum 98, kalau Anda lihat, partisipasi publik itu sesuatu yang sangat mewah, sangat dibatasi. Pada saat itu pengambilan keputusan sangat elitis, suara publik jarang didengar, dan bahkan diabaikan dan cenderung dibungkam. Kira-kira seperti itu. Mulai 98, kanal itu mulai terbuka dan partisipasi publik mulai terbuka, dan itu semakin kuat gemanya ketika banyak inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah lokal maupun pemerintah pusat, yang menyediakan beragam kanal untuk mendengarkan, menyerap, untuk mengumpulkan aspirasi dari publik, entah ini bentuknya pertanyaan, komplain, kritik, laporan, informasi, dan sebagainya. Nah, sehingga ini adalah kabar baik yang perlu dirayakan oleh warga Indonesia. Nah, e-participation ini adalah sebuah inisiatif e-government atau teknologi informasi di sektor publik yang membangun kanal yang memungkinkan publik menyuarakan aspirasinya secara terbuka, dan itu akan dikoleksi oleh
pemerintah untuk apa? Untuk masukan untuk pengendalian atau bisa jadi juga untuk mengingatkan pemerintah jika pemerintah salah langkah. Nah, kita bisa mulai dari sini. Jadi kalau kita bicara e-participation atau kita Indonesia kan e-partisipasi, banyak aspek yang terkait dan ini sangat kaya. Bagi contoh kalau Anda lihat di sini ada 5 kotak yang saling terkait, kemudian ada beberapa panah di sana. Misalnya di tengah kita bisa lihat, di sini ini kita bisa lihat, ini adalah aktivitas-aktivitas partisipasi yang bisa sekarang dengan mudah Anda temukan. Contoh misalnya, e-voting. E-voting ini banyak digunakan pada beragam konteks, baik konteks formal maupun informal. Untuk yang formal di Indonesia nampaknya belum sampai level nasional. Pemilihan presiden misalnya, nampaknya sampai hari ini belum e-voting. Pemilu legislatif juga belum. Tapi di beberapa pemilihan pimpinan di level yang lebih rendah, itu menggunakan e-voting. Di Sleman misalnya, ini juga sudah mulai, dan kemarin sebelum pandemi sebetulnya sudah dimulai, hanya saja karena pandemi ditunda. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang sangat lama lagi akan diteruskan. Untuk pemilihan kepala desa. Kemudian ada online political discourse. Nah, ini juga bagian dari e-partisipasi. Anda bisa lihat di banyak forum, kalau Anda terlibat, diskusi politik menjamur, dan bahkan forum ini pun menyebar di banyak tempat, termasuk media sosial, kalau Anda ikuti. Bahkan di kolom-kolom komentar berita-berita nasional, atau portal media nasional, itu juga tidak jarang diskusi ini muncul. Mulai yang sangat santun sampai yang sangat kasar. Nah, itu bagian dari gaya bagaimana warga itu menyampaikan aspirasinya. Kemudian juga ada online decision making, pengambilan keputusan online. Ada survei dan lain-lain bisa kita masukkan ke sana untuk mendapatkan aspirasi publik. Ada e-activism, aktivisme online, daring. Ini juga partisipasi publik. Kalau Anda lihat misalnya ada beragam portal lah, mulai Kita Bisa, Benih Baik, dan yang lain-lain, bisa kita masukkan ke sana. E-petitioning misalkan, petisi online, itu juga banyak Anda lihat saat ini. Salah satunya adalah change.org itu, ORG, yang sering digunakan sebagai sarana penggalangan opini publik untuk kasus-kasus tertentu dan disampaikan ke pihak-pihak tertentu. Nah, ini Anda lihat, variasinya banyak sekali. Kemudian di sisi kanan, kalau Anda lihat, di sini, atau di sisi kiri dulu, kalau Anda lihat, di situ ada aktor. Siapa pelaku dari e-partisipasi? Sangat beragam, bisa warga, masyarakat, warga negara, kemudian bisa politisi, bisa institusi pemerintah, bisa juga organisasi lain, termasuk LSM, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa ikut bermain dalam konteks ini. Ini aktornya. Nah, aktor inilah yang mengawal, menjalankan, mengelola layanan-layanan atau aktivitas-aktivitas e-partisipasi. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah ada dampak atau efek. Kalau Anda lihat di sini, dampaknya secara umum bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah civic engagement.
Jadi bagaimana publik ini merasa menjadi bagian dari pengambilan keputusan, dari perumusan program pemerintah, dan yang lain-lain. Kemudian juga ada yang namanya deliberatif. Deliberatif ini kalau dalam bahasa sederhananya adalah, jadi suara publik itu menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan pemerintah untuk merumuskan beragam programnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu demokratik. Nah, ini partisipasi publik di sini sangat penting. Bagaimana suara aspirasi itu betul-betul didengar. Ya, ini tentu saja ada irisan-irisan. Dan kalau Anda lihat dalam literatur, efek ini bisa dilihat dalam berbagai konseptualisasi. Ada yang sifatnya satu arah, ada yang dua arah, dan yang lain-lain. Nah, kemudian efek ini cara mencapainya bagaimana? Ini ditentukan, ini dipengaruhi oleh tiga hal ini. Meskipun daftar ini bisa diperpanjang, karena daftar ini dibuat tahun 2008, 12 tahun yang lalu, dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir sangat besar. Jadi bagaimana suara itu, aspirasi itu digaungkan secara berkali-kali dengan lebih lantang, dengan lebih rutin. Siapa yang menggaungkan, latar belakangnya apa, ini juga bisa mempengaruhi. Termasuk juga gayanya, gaya penyampaiannya. Beragam gaya bisa Anda lihat, mulai yang dari sangat halus sampai sangat kasar, dan itu bagian dari proses demokrasi. Nah, ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas aktivitas partisipasi. Nah, tapi kita sadar betul bahwa setiap aktivitas di sini tidak lepas dari konteks di mana dia berada. Konteks di mana dia berada. Dia ada faktor kontekstual di sini. Ini bisa Anda tambah daftarnya. Ini hanya beberapa saja dimasukkan dalam literatur ini. Yang pertama misalnya, kalau Anda lihat, ada ketersediaan informasi. Ini bisa Anda lihat misalnya bahwa keaktifan publik untuk terlibat dalam wacana pemerintah, mengkritisi, memberi masukan, dan lain-lain, itu tergantung dari ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh publik. Ketika informasi itu ada, maka publik cenderung lebih tercerahkan, teredukasi dengan informasi, dan ini bisa menjadikan dia memberikan masukan-masukan yang lebih bermakna. Tetapi sebaliknya, ketika informasi itu tidak tersedia atau tersedia dalam bentuk yang sangat bias, tertutupi, atau bahkan mungkin dimanipulasi misalnya, sampai kasus yang ekstrim, nah, kita bisa melihat bagaimana publik merespon itu. Dengan kritiknya, dengan sinismenya, dan lain-lain. Infrastruktur juga bisa mempengaruhi. Sebagai contoh, seorang politisi misalnya, kalau kita lihat di sini sebagai salah satu aktor, dia kemungkinan tidak menggunakan kanal daring untuk menjaring aspirasi publik di daerah di mana konstituennya berada dalam pemilu misalnya, dari pemilu. Dia tidak menjaring lewat kanal, kenapa? Karena misalnya di sana ketersediaan infrastruktur tidak mendukung. Dan itu mungkin terjadi dan jangan dipaksakan berbasis daring. Kenapa? Karena artinya dia sangat mungkin tidak mendapatkan aspirasi yang diinginkan. Gantinya mungkin dia lakukan untuk
menjaring aspirasi publik dengan pertemuan-pertemuan fisik tatap muka. Jadi infrastruktur sangat mempengaruhi. Teknologi yang digunakan, nah itu juga bisa bervariasi. Kalau Anda lihat sekarang misalnya ini bermacam-macam, di pemerintah pusat mereka punya lapor, layanan untuk aduan yang dikelola oleh kantor staf presiden hari ini. Dan itu diharapkan sebagai portal yang bisa dimanfaatkan oleh semua agensi pemerintah, mulai dari level nasional sampai level yang lebih bawah. Dengan harapan tidak ada pesan yang salah kamar. Karena mereka menggunakan konsep no wrong door policy. Kebijakan tidak salah kamar, gitu, salah pintu. Kenapa? Karena warga publik belum tentu tahu secara spesifik ketika ada satu masalah, dia harus mengirim pesan ke siapa, ke kementerian mana, ke direktorat mana, ke dinas mana, dan sebagainya. Nah, dengan mengirimkan ke lapor yang dikelola secara terpusat, nanti akan ada admin yang meneruskan. Oh, ternyata pesan ini harusnya ini urusannya lembaga X. Itulah harapannya sehingga tidak ada pesan yang salah kamar. Aksesibilitas juga sangat mempengaruhi. Apakah hanya dengan misalnya layanan SMS, apakah dengan teknologi lain pelengkap seperti WA yang nanti bisa diagregasi pesannya, apa lewat kanal web, apakah lewat aplikasi atau apps, atau lewat yang lain. Nah, belum lagi ada masalah-masalah isu atau isu-isu kebijakan, isu-isu legal, ini juga mempengaruhi. Sebagai contoh di Indonesia, bagaimana pemerintah lokal mengelola e-partisipasi ini sangat beragam. Dan ini bisa Anda gunakan sebagai inspirasi lah kalau Anda mau, dari tesis Anda, keragaman itu. Kalau Anda bisa melihat misalnya ada 4 pemerintah kabupaten lah, atau kota itu, dengan cara yang berbeda dalam mengelola aspirasi publik, Anda bisa mencoba mencari penjelas mengapa berbeda, dampaknya apa, dampaknya terhadap ABC bisa beragam, terkait dengan kepercayaan publik, terkait dengan kualitas kebijakan, dan yang lain. Tentu saja organisasi pemerintah pun bisa mempengaruhi. Apakah misalnya di sebuah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota itu punya unit khusus, sekelompok orang khusus yang ditugaskan untuk mengawal itu, apakah ini merupakan perluasan pekerjaan yang sudah ada, atau tanggung jawab yang sudah ada, atau seperti apa? Ada variasi di lapangan. Nah, ini kalau kita diskusikan ini bisa panjang lebar, tapi sebelum saya lanjutkan, apakah ada komentar di sini? Anda bisa unmute sendiri ya, masing-masing ya. Silakan kalau ada komentar. Tidak ada. Belum ada komentar? Oke. Anda masih bersama saya kan ini ya? Tidak hanya fotonya saja yang tampil kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, secara sekilas, bahwa partisipasi publik pada waktu lampau itu sangat diabaikan. Dan setelah reformasi berjalan tahun 98, kemudian ada desentralisasi tahun 2001, warga ini semakin bergairah menyampaikan aspirasinya. Apalagi mulai tahun 2001 itu sebagian kewenangan pemerintah pusat itu dilimpahkan ke daerah.
Nah, dengan cara ini diharapkan publik itu semakin peduli dengan masalah-masalah lokal yang diharapkan ini bisa termanifestasi dalam beragam bentuk aspirasi yang disampaikan ke pemerintah lokal. Sehingga kualitas ide, gagasan, program, kebijakan yang ada di pemerintah lokal itu betul-betul terkontekstualisasi seperti kebutuhan lokal. Jangan sampai misalnya kebutuhan lokal itu diabaikan tetapi hanya berkaca pada kebijakan penyeragaman di level nasional yang belum tentu cocok dengan kebutuhan lokal. Ini menarik. Karena Indonesia ini luas, variasinya luar biasa. Kebijakan yang katakanlah cocok di sebuah kabupaten belum tentu berdampak sama secara positif di tempat lain. Belum tentu kebijakan nasional yang sudah diujikan di sebuah daerah itu berhasil, itu bisa dengan mudah serta-merta menjadi berhasil juga di daerah lain. Inilah yang menjadi penting. Jadi desentralisasi, salah satu kata kunci di sana adalah kontekstualisasi. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu lebih sensitif terhadap isu-isu lokal, dan akibatnya kalau itu berkualitas, maka diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah lokal secara baik. Nah, ini pertanyaan penelitiannya. Bagaimana pemerintah lokal di Indonesia itu mengelola layanan partisipasinya. Nah, ini dalam konteks Yogyakarta kalau kita lihat. Nah, di sini saya mengajak Anda untuk melihatnya dari kacamata teori institusional yang nampaknya pernah kita diskusikan sekilas ketika kita mendiskusikan sistem e-procurement, pengadaan barang jasa secara online, secara daring. Jadi di sini ada beberapa konsep yang nanti akan saya singkat untuk saya sampaikan kepada Anda. Ada institutional isomorphism, ada institutional logics, ada institutionalization, kemudian ada institutional entrepreneurship, terutama terkait dengan mobilisasi sumber daya. Kemudian yang kedua, ini ada teori lain yang digunakan untuk melengkapi, yaitu teori stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, sebelum ke sini, nampaknya saya perlu kembali untuk menjelaskan beberapa ide penting di sini. Jadi misalnya kalau kita bicara institutional isomorphism atau isomorfisme institusional. ISO itu artinya sama, morph itu artinya bentuk yang sama secara institusi. Pertanyaannya bermula dari mengapa banyak perusahaan, banyak lembaga, banyak organisasi itu mempunyai kebijakan yang serupa atau program yang mirip atau bentuk yang tidak begitu berbeda. Nah, konsep ini bisa menjelaskan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah koersif. Koersif di sini, maaf. Koersif ini. Nah, ini koersif. Koersif ini paksaan. Misal, pemerintah Kabupaten A itu sama dengan pemerintah Kabupaten B. Kenapa? Karena ada peraturan nasional, atau regulasi, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan lain-lain, yang itu memaksa mereka untuk harus mengikuti, tidak punya pilihan lain. Sehingga bentuknya sama. Ini koersif. Ada juga yang lembaga atau organisasi itu sama, tapi karena sebab yang lain, yaitu sebab yang sifatnya normatif. Normatif.
Normatif ini adalah tekanan yang menjadikan sebuah organisasi bertindak karena proses pembelajaran. Sebagai contoh misalnya, Kabupaten A itu mengirim tim ke Kabupaten X yang sedang menjalankan sebuah program. Kemudian Kabupaten A ini melihat, oh ternyata betul di Kabupaten X itu yang telah menjalankan program itu bisa meningkatkan kualitas layanan publik dan lain-lain. Dia akhirnya mengikuti, menyontoh. Tapi karena kesadaran, karena proses pembelajaran, itulah yang disebut dengan isomorfisme normatif. Jadi dia berubah, dia mengambil kebijakan karena proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ini yang sifatnya mimetik. Mimetik ini adalah tekanan yang sifatnya bahasa Inggrisnya itu taken for granted. Contohnya misalkan ada sebuah lembaga atau sebuah organisasi, dia mengadopsi sebuah program, inisiatif, atau kebijakan hanya gara-gara atau karena melihat organisasi lain melakukan yang sama. Tanpa dilihat mengapa sebabnya, tanpa dilihat latar belakang yang mempengaruhinya, dan lain-lain. Sudah, yang penting ikut saja. Ini menjadi semacam tren. Ini persis ketika misalkan Anda atau kita membeli ponsel baru hanya gara-gara melihat iklan atau melihat kawannya pakai. Ini mimetik. Itulah yang menjadikan organisasi itu serupa. Nah, kemudian ada konsep lain yang di sini saya masukkan, logika organisasional. Ini adalah logika, norma, kepercayaan-kepercayaan yang muncul di kalangan anggota organisasi yang itu akan mendorong atau membimbing atau menyetir jalannya organisasi. Sebagai contoh misalnya, ketika kita bicara sistem daring untuk lelang barang dan jasa, misalnya, alasannya apa? Nilai apa yang mendasari? Logika ini bisa berbeda-beda antar waktu satu dengan waktu yang lain, antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kita pernah belajar misalnya di sebuah kabupaten atau kota, logika institusional awal ketika mengadopsi sistem daring untuk pengadaan barang dan jasa adalah supaya meningkatkan transparansi. Meningkatkan transparansi atau peningkatan transparansi itulah logika institusional. Tapi ternyata setelah itu berjalan, ada logika lain muncul. Logikanya apa? Meningkatkan efisiensi. Karena dengan lelang yang seperti itu ternyata bisa menghemat anggaran negara. Tapi di waktu kemudian logika lain muncul di kalangan pengelola atau aktor pengadaan barang dan jasa secara daring, yaitu memperbaiki proses bisnis, misalnya. Jadi transparansi itu adalah sesuatu yang harus ada, kira-kira seperti itu. Efisiensi itu juga mewujud begitu saja kalau proses berjalan, tapi mereka merasakan hal yang lain, yaitu proses menjadi lebih baik. Salah satunya misalnya lebih cepat, tekanan politiknya menjadi sangat berkurang, tidak ada teror, dan lain-lain. Itu logika organisasi. Nah, itu secara singkat. Kalau Anda tertarik, Anda bisa membaca banyak literatur. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pelembagaan atau institusionalisasi. Nah, ini saya tuliskan ada dua mazhab di sini. Yang pertama adalah value instilling. Maaf ini lewat lagi.
Value instilling, yaitu penyuntikan nilai. Yang kedua adalah typification. Jadi institusionalisasi itu bisa dilihat dari banyak perspektif. Ini saya tuliskan dua di antaranya. Yang pertama adalah penyuntikan nilai. Jadi institusi, lembaga itu tidak mungkin ada tanpa nilai yang mendasari. Selalu ada nilai di sana. Dan nilai ini bisa berubah, bisa saling berkompetisi, tapi nilai itu ada. Tanpa nilai tidak mungkin ada lembaga. Dan lembaga ini nampaknya saya perlu mendefinisikan secara sederhana. Lembaga ini muncul ketika ada lebih dari satu aktor. Bisa individual, bisa organisasional, yang berinteraksi. Mereka sepakat untuk saling terkait dan menyepakati norma tertentu. Inilah lembaga. Contoh, misalkan, contoh yang paling sederhana adalah kelas. Kelas ini juga lembaga. Ada dosen, ada mahasiswa, kita sepakat ada nilai di sini, kita menjadikan kelas sebagai misalnya majelis ilmu, kita menuntut ilmu, kita diskusi. Nah, ini nilai yang mendasari. Di sini juga ada typification. Typification itu apa? Typification itu adalah pembagian tugas bahwa aktor tertentu mengerjakan pekerjaan tertentu. Kasus kelas kita, dosen punya tugas tertentu, mahasiswa punya tugas tertentu. Dan tugas itu akhirnya apa? Melembaga, menjadi rutin, dan itu sudah lagi sekarang tidak Anda pertanyakan lagi. Kenapa dosen seperti itu, kenapa mahasiswa seperti ini. Karena mereka sudah melembaga. Sesuatu yang melembaga itu diterima tanpa orang bertanya lagi. Nah, kemudian yang terakhir, secara sekilas saya jelaskan terkait dengan institutional entrepreneurship. Khususnya terkait dengan mobilisasi sumber daya. Lembaga tidak mungkin terbentuk. Lembaga ini bahasa Inggrisnya institusi. Nah, mungkin Anda juga kadang kita sering terbalik atau saling bergantian menggunakan antara lembaga dan organisasi. Lembaga dan organisasi itu dua hal yang berbeda. Lembaga itu adalah rule of the game. Aturan permainnya itu lembaga. Organisasi adalah koleksi orang yang masuk dalam sebuah sistem tertentu. Jadi berbeda. Kalau Anda lihat sepak bola itu sebagai organisasi, maka rule of the game itu institusinya. Institusinya sehingga pemain punya tugas nendang bola, kiper bisa nendang bola, bisa menangkap bola, itu typification, itu typification. Penonton itu di luar garis. Kalau penonton sudah masuk ke dalam lapangan, itu typification-nya dirusak, nilainya dilanggar, lembaganya menjadi bubar. Ini contoh. Nah, kita lanjutkan yang terakhir, konsep institutional entrepreneurship. Nah, mobilisasi sumber daya ini sangat penting untuk menjamin bahwa lembaga bisa terbentuk atau institusi bisa terbentuk. Ini bisa melalui beragam strategi. Ada yang bisa langsung, contoh lah, ada seorang pemimpin di sebuah lembaga, sebuah organisasi, dia punya ide X, kemudian semua sepakat. Nah, itu mobilisasi sumber daya. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Orang sepakat semua. Tapi belum tentu. Suatu saat yang lain, katakanlah yang sepakat itu hanya 5 dari 100. Pertanyaannya adalah, yang 95 dipaksa atau ditunggu saja. Ini contoh. Jadi ada beragam cara memobilisasi sumber daya.
Ada pertanyaan sampai sini? Ini ada pesan tidak bisa unmute ya? Oh, belum ada. Ini pesan yang barusan atau sejak tadi ya? Oh, sejak tadi. Oke. Tidak bisa unmute. Kok aneh ya? Ini kalau mau unmute, ini saya buat, nanti bisa saya edit ini. Oke. Belum ada pertanyaan ya? Saya, Pak. Oke. Anda mengikuti penjelasan saya atau terlalu rumit? Ikuti, Pak. Ikuti ya? Oke. Pak. Oke. Kita lanjutkan kalau seperti itu. Nah, ini ada teori yang lain. Teori institusional tadi sebetulnya kalau mau diperpanjang bisa sangat luar biasa rumit. Tapi kita sementara cukupkan sampai di situ. Kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa buka diskusi lagi. Nah, teori stakeholders atau teori pemangku kepentingan ini juga punya konsep tersendiri. Dan konsep-konsep ini nanti bisa kita gunakan untuk menjelaskan banyak isu terkait dengan partisipasi publik. Nah, ini ada konsep penting di sini yaitu stakeholder salience. Tingkat kepentingan dari pemangku kepentingan. Jadi seberapa penting dia. Dan berapa penting dia itu didefinisikan atau ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah power atau kuasa, yang ketiga adalah legitimasi, yang kedua yang ketiga adalah urgensi. Kuasa adalah kemampuan untuk menghadirkan sesuatu yang diinginkan. Hasil yang diinginkan. Itu kuasa. Orang dengan kuasa tertentu, dia bisa menghadirkan sesuatu yang dia inginkan secara cepat. Anda punya uang, itu Anda punya kuasa. Anda mau beli sesuatu, tinggal beli. Itu uang itu bisa atau bisa kita artikan sebagai simbol kuasa. Kemudian legitimasi, pertanyaan adalah persepsi bahwa seorang aktor itu layak, patut mengerjakan hal tertentu. Itu legitimasi. Contoh misalnya, ada orang sakit, kemudian di situ ada 2 orang dokter. Yang satu adalah dokter umum, yang satu dokter hewan. Dokter umum itu punya legitimasi untuk memberikan tindakan kepada orang yang sakit, tapi bukan dokter hewan. Karena dia tidak patut, tidak punya semacam kepatutan untuk memberikan tindakan medis kepada orang berdasarkan kemampuannya atau latar belakang. Ada virus corona misalnya, yang berkomentar harusnya dokter tentang manusia, ahli epidemiologi dan sebagainya. Tapi kalau ada dokter hewan, dia mengambil sikap memberikan banyak pernyataan terkait dengan corona yang ternyata di luar kompetensi dia, maka dia tidak punya legitimasi. Ini legitimasi. Kemudian yang ketiga adalah urgensi. Ini adalah tingkat kemendesakan. Seberapa atau seorang aktor itu melihat sesuatu itu mendesak atau tidak untuk dijalankan. Itu urgensi. Sebagai contoh misalnya, kita lihat contoh.
wali kota atau bupati itu punya power di kota atau di kabupatennya, jelas. Punya legitimasi tidak? Insya Allah punya, karena dipilih melalui pilkada, punya legitimasi. Kemudian ada urgensi tidak? Misalkan di sana banyak korupsi, pertanyaannya, wali kota atau bupati merasa bahwa korupsi itu perlu dihilangkan tidak? Itu urgensi. Sebagian mungkin merasa itu urgent, mendesak untuk dilakukan tindakan. Tapi sebagian yang lain bisa jadi berpikirnya adalah itu tidak apa-apa. Jadi kombinasi dari tiga ini menjadikan saliensi dari pemangku kepentingan ini menjadi berbeda. Nah, teori ini secara sekilas, kalau Anda melihat, ini ada irisan-irisan. Ada irisan, ini ada power di sini, ada legitimasi, kemudian ada urgensi. Sebagai contoh, ada aktor itu yang punya urgensi, tapi tidak punya power, tidak punya legitimasi. Ini yang namanya demanding, menuntut aktornya. Sebagai contoh, bisa jadi rakyat bagian besar dari seperti kita ini, kalau kita banyak lakukan demo, komplain di media sosial, dan lain-lain, kita punya urgensi bahwa ini penting loh pemerintah melakukan seperti ini. Kita tidak punya power untuk menjalankan, dan kita tidak punya legitimasi untuk menggunakan. Anggaran negara misalnya. Ada anggaran, kita ingin bahwa itu dilakukan, tapi kan kita tidak mungkin menggunakan anggaran negara. Dan kita tidak punya kuasa untuk itu. Tapi presiden bisa jadi punya. Wali kota, gubernur, bupati punya. Dia punya power, punya legitimasi. Pertanyaannya, mereka punya urgensi tidak? Nah, ini ada kombinasi di sini, ini demanding. Ada juga yang punya power, tapi dia tidak punya legitimasi, tidak punya urgensi. Di sini namanya dorman. Dorman ini nganggur. Dia sebenarnya punya kuasa, cuma dia mungkin tidak punya legitimasi. Kenapa? Jadi karena proses pemilihannya yang tidak baik, kemudian ada penaringan dukungan, dan lain-lain. Itu bisa jadi, tidak legitimate. Dan ketika dia juga tidak punya urgensi, nah, maka ini dorman. Nah, ini Anda bisa pelajari secara lebih detail. Kalau Anda tertarik, nanti akan saya berikan papernya. Nah, aktor yang ada di tengah, ini punya power, punya legitimasi, punya urgensi. Yang namanya adalah aktor yang definitif, atau stakeholder yang definitif. Ini contoh misalnya, ada wali kota, punya kuasa, dia dipilih secara jujur, didukung oleh parlemen lokal misalnya. Terus kemudian dia punya program-program untuk katakanlah peningkatan akuntabilitas, peningkatan transparansi. Dia merasa perlu. Nah, ini namanya definitif. Ini kombinasi ini bisa melahirkan pemangku kepentingan dengan beragam karakteristik. Termasuk di sini dangerous. Ada yang sangat berbahaya. Dia punya kuasa, dia punya urgensi, tapi tidak punya legitimasi. Ya, ini bahaya sekali. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan untuk memotret bagaimana inisiatif partisipasi publik di Kota Jogja dalam kasus ini nanti bisa kita pahami lebih baik. Nah, ini yang saya lakukan. Saya melakukan pendekatan interpretif. Nampaknya Anda sudah cukup familiar. Dari kelas ini yang dulu pernah ikut kelas metodologi penelitian yang saya ajar nggak ya? Atau semuanya tidak pernah ikut? Oh, tidak ikut ya? Oh, karena mungkin pas kelas ini saya nggak diminta untuk bantu ngajar ya katanya.
Oke, jadi pendekatan interpretif itu kira-kira seperti ini kalau saya jelaskan secara singkat. Pendekatan interpretif itu berbeda dengan pendekatan yang lain seperti positivistik. Nah, positivistik itu kira-kira adalah paradigma penelitian yang mencoba memahami realitas dengan asumsi bahwa di sana ada kausalitas. Kalau A dilakukan, maka B terjadi. Ada kotak-kotak yang digambar itu, kalau ini A naik, maka ini Y naik. Kalau mahasiswa rajin belajar, IP-nya tinggi. Itu logika-logika positivistik. Tapi ternyata itu tidak selalu terjadi ternyata. Dan tidak selalu bisa digunakan untuk memahami untuk kasus-kasus yang katakanlah lebih rumit atau punya karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda ditanya bagaimana sih strategi yang tepat untuk implementasi sebuah sistem di sebuah konteks tertentu. Itu tidak mungkin bisa dijawab dengan penelitian positivistik. Karena positivistik tidak bicara proses, dia bicara hubungan antar variabel. Bahwa variabel A menentukan variabel B dan selanjutnya dan seterusnya. Proses tidak menjadi penting di sana. Nah, ketika kita tertarik kepada proses, maka pendekatan penelitian kita harus lain. Salah satunya adalah interpretif. Kenapa? Karena di sini kita ingin tahu bagaimana konstelasi stakeholder itu terjadi. Nah, penelitian ini sebetulnya sangat sederhana. Saya wawancara dengan 7 orang. Saya kumpulkan dokumen yang relevan. Kemudian saya lakukan observasi di lapangan. Nah, kemudian dari situ saya dapatkan banyak informasi. Nah, informasi yang ada itu saya kodifikasi. Ada coding. Coding template ini bukan coding dalam artian pemrograman, tapi adalah kodifikasi dari hasil pengumpulan data. Dari wawancara, dari dokumen, dari observasi, dan lain. Nah, ini salah satu yang saya temukan di lapangan. Jadi pemerintah kabupaten kota, kalau dalam hal ini kota Yogyakarta, itu mempunyai sistem yang ini dikelola oleh UPI, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan. Kalau Anda bisa ingin kunjungi, ada UPI jogjakota.go.id. Nah, aspirasi publik itu diterima melalui banyak kanal, mulai dari website, SMS, email, dan lain-lain, termasuk kunjungan fisik. Ini akan masuk ke sistem UPIK. Nah, sistem ini akan merekap semua masukan dengan beragam bentuknya. Yang ini dalam waktu 24 jam ini harus diteruskan kepada yang relevan. Tergantung dari informasi yang masuk. Kalau itu terkait misalnya laporan dugaan korupsi misalnya, maka diteruskan kepada inspektorat dan kepada wali kota. Oh, ada pungutan liar di sekolah X misalnya, akan masuk ke sini. Tapi ketika laporannya ada pagar stadion yang rusak atau ada katakanlah lampu yang mati misalnya, itu akan masuk ke dinas. Atau terkait dengan kalau sekarang misalnya musim penerimaan siswa baru, informasinya, aduannya terkait dengan mekanisme dan lain-lain, itu bisa masuk dinas. Nah, ketika isu yang masuk itu bisa dipecahkan oleh dinas secara mandiri, tanpa melibatkan dinas yang lain, maka dalam waktu 2x24 jam, dinas tersebut harus merespon. Dan dinas ini bisa sampai kepada kecamatan juga, harus merespon. Hanya dikasih waktu 2 hari. Tetapi ketika dinas itu harus melakukan koordinasi dengan dinas yang lain, dia diberi waktu 6 hari. Ini yang terjadi. Nah, nanti akan merespon pesan yang masuk. Jadi pengirim pesan nanti mendapatkan respon. Bagaimana status dari pesan yang sudah disampaikan. Apakah sudah selesai, apakah
menunggu koordinasi dengan dinas yang lain, apakah ada pesan yang lain, katakanlah, oh itu tidak masuk wilayah kota Jogja, tapi Sleman atau Bantul dan sebagainya. Kalau Anda ingin mencoba, silakan saja. Anda mencari sesuatu yang mungkin layak untuk dilaporkan, kemudian Anda tunggu responnya. Laporkan saja lewat SMS misalnya. Betul nggak ada respon dari sana? Ini menjadi penting. Jadi respon balik ini menjadi penting. Karena apa? Karena tanpa respon balik ini, Anda nampaknya bisa dengan mudah lah menebak. Kalau Anda mengirim pesan sekali, tidak pernah direspon, kira-kira akan meningkatkan partisipasinya tidak? Saya yakin kok agak sulit untuk menjamin bahwa keaktifan publik dalam memberikan masukan, informasi kepada pemerintah itu akan terjaga. Ketika pesan yang pernah dikirimkan sebelumnya itu tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Nah, ini sebagai gambaran. Terus terang kalau Anda tertarik, ini bisa Anda lanjutkan penelitian ini, karena saya sudah lama tidak ke lapangan, dan Anda bisa menjadikannya ini sebagai tesis Anda. Jadi minimal di sini kalau Anda jadikan ini sebagai basis, ada waktu 7 tahun yang tidak saya pantau lagi. Nah ini contoh, SMS masih banyak. Dan kalau Anda lihat di lapangan, Anda kunjungi saja up.jogjakota.go.id. Anda bisa lihat pesan-pesan yang masuk di sana. Dan sumbernya, apakah dari SMS atau dari yang lain. SMS menjadi primadona. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah ada kanal lewat WA misalnya. Kalau API-nya atau web service-nya WA bisa digunakan dan bisa diagregasi dalam sistemnya, itu akan sangat menarik. Karena sekarang prevalensi penggunaan WA nampaknya lebih tinggi dibandingkan SMS. Yang menarik adalah kalau Anda lihat misalnya, lumayan ya, setiap tahun pada saat itu ada 3.000 lebih pesan yang masuk. Ini kan kira-kira sehari ada 10 pesan. Lumayan ya. Artinya apa? Partisipasi publik sangat baik. Tentu saja ini bisa ditingkatkan lagi. Nah, pesan-pesan yang masuk itu kalau dikategorisasi sebagian besar berbentuk pertanyaan. Maaf, komplain. 28,5%. Dan pertanyaan 25,6%. Kemudian ada informasi, paling tinggi ini informasi ya. Informasi 31,7%. Jadi informasi, komplain, pertanyaan, baru saran. Dan yang menarik, dari semua pesan yang masuk, 90% diantaranya sudah direspon oleh lembaga, dinas, atau SKPD terkait. Nah, ini yang Anda bisa lihat. Ini contoh tadi, menggunakan teori institusional untuk memahami. Jadi transparansi itu adalah tekanan dari publik. Jadi misalnya ini kita bisa lihat, ketika saya wawancara, Kepala UPI mengatakan, kami sadar betul bahwa publik Jogja itu sangat cerdas. Inilah alasan pendirian dari UPI itu. Jika kita tidak meningkatkan transparansi kita akan dengan mudah menjadi sasaran kritik publik. Nah, ini contoh. Jadi tekanan dari luar yang berbentuk keinginan publik untuk mendapatkan pemerintah yang lebih transparan, ini ternyata menjadi basis atau dasar tadi institutional isomorphism. Jadi koersifnya itu bukan dari pemerintah, tapi justru dari publik. Atau ini bisa juga dipahami sebagai tekanan normatif. Karena pemerintah sadar bahwa publik mendapatkan atau perlu mendapatkan transparansi. Nah, kalau kita lihat misalnya, logikanya apa? Nah, salah satunya adalah memberikan layanan lebih baik kepada publik. Ini yang terekam.
Kemudian di sini juga bisa kita temukan di lapangan hasil dari wawancara saya. Jadi, tujuannya adalah memberikan kanal komunikasi yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pesannya kepada pemerintah lokal. Sebagai langkah-langkah afirmatif yang harus diambil oleh pemerintah lokal untuk meningkatkan partisipasi publik. Nah, yang menarik lagi adalah ada logika lagi yang lain, yaitu ingin mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, ini kalau Anda lihat, ada di sini minimal 3 logika institusional. Yang pertama adalah meningkatkan layanan publik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan partisipasi publik. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Ya, ini contoh. Bisa jadi di tempat lain ketika Anda teliti atau di kota Jogja, ya jadi kalau Anda sekarang ke lapangan lagi, ada logika-logika lain yang muncul. Yang itu bisa menjadi semacam pendorong baru untuk inisiatif yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, perlembagaannya seperti apa? Nah, ini menarik. Misalnya di sini. Wali kota mengatakan bahwa tantangan terbesar pada saat itu adalah mengubah pola pikir dari para PNS, terutama kepala dinas. Nah, ini menarik. Nah, ketika ini disadari oleh wali kota, maka wali kota memilih apa? Menyuntikkan nilai. Nilai yang disuntikkan salah satunya di sini. Ini kata dari administrator dari UPI dan dikonfirmasi oleh wali kota. Jadi Pak Wali Kota ingin mengubah pola pikir PNS yang tadinya bertindak sebagai pangreh projo yang suka merintah menjadi pamong projo yang lebih suka melayani. Dan pada saat itu kita tidak siap untuk berubah. Jadi mengubah pola pikir tidak mudah. Dan Pak Wali Kota ketika saya wawancara membutuhkan waktu, seingat saya sekitar 6 bulan. 6 bulan itu waktu yang ya bisa dikatakan lama, bisa dikatakan singkat untuk mengubah pola pikir yang sudah mendarah daging cukup lama. Karena mengubah orang yang suka memerintah menjadi orang yang suka melayani ini tidak selalu mudah. Bagaimana mobilisasi sumber daya dilakukan pada saat itu? Nah, ini kalau kita lihat di sana, Anda lihat bahwa ternyata ada resistensi di tahap-tahap awal dari dinas. Terutama di tahap-tahap awal ini. Ketika mereka bisa bekerja dengan nyaman tanpa dikritik, tanpa diadukan, dan lain-lain, tiba-tiba publik punya peluang untuk mengontrol mereka, untuk memantau, untuk mengadukan, dan yang lain-lain. Ini tidak semua orang, tidak semua lembaga atau organisasi merasa nyaman. Dan akibatnya ada resistensi, terutama di tahap-tahap awal. Tapi pada saat itu wali kota mendapatkan dukungan dari aktor lain secara internal, termasuk dari DPRD nampaknya pada saat itu. Selain juga ada dukungan dari aktor-aktor eksternal, termasuk yang membiayai Nesres Kontak, kemudian juga ada perusahaan telekomunikasi nasional, publik juga sangat memberikan dukungan. Nah, selain itu, wali kota juga memberikan supervisi yang sangat-sangat ketat untuk mobilisasi. Misalnya pada saat itu, Pak Wali sangat peduli dengan pesan-pesan yang tidak terbalas dengan baik. Setiap Senin pagi itu, ketika ada pesan yang, atau dia melihat sistem dan ternyata terlihat mana dinas atau SKPD yang paling malas membalas pesan,
maka kepalanya akan ditelepon Senin pagi itu untuk menanyakan mengapa pesan-pesan yang ada tidak bisa terbalas dengan baik. Itu sangat penting. Nah, itu kita melihat secara sekilas menggunakan teori institusional. Nah, sekarang kita masuk ke teori stakeholders teori atau teori pemangku kepentingan. Kita lihat misalnya di sini ada wali kota, ini ada UPI, UPI ini unit yang mengelola sistem untuk partisipasi publik, unit pelayanan informasi dan keluhan, kemudian ada dinas-dinas di sini, kemudian ada bidang teknologi informasi, ada operator dan ada publik. Kalau kita lihat misalnya di sini, mayor atau wali kota ini punya kuasa yang tinggi, urgensi tinggi, legitimasi tinggi. Maka saliansinya juga tinggi. Tingkat kepentingannya dia tinggi dalam konstelasi ini. UPI itu powernya medium karena dia masih di bawah bayang-bayang wali kota. Urgensinya juga medium. Ya, dia disuruh dan akhirnya bisa lari. Dan dia juga punya legitimasi yang nampaknya juga tengahan saja. Jadi saliansinya tengah. Nah, kalau Anda lihat di sini juga ada variasi di sini. Operatornya powernya sangat rendah, urgensinya rendah, legitimasinya medium, saliansinya medium. Nah, ketika ini kita bisa petakan dengan beragam indikator, maka kita bisa melihat bahwa dalam konteks ini ada stakeholders atau pemangku yang definitif, mulai dari wali kota, UPI, dan bidang teknologi informasi. Kemudian ada pemangku kepentingan yang dominan, ini adalah dinas, karena di sini dia punya legitimasi tinggi, tapi power dan urgensinya rendah atau menengah. Kemudian ada stakeholders atau pemangku yang tergantung atau dependent. Ini operator dan publik. Kenapa? Karena punya legitimasi tinggi, tapi di sininya itu tidak tinggi. Nah, ini Anda bisa kembali ke gambar di sini. Ada yang definitif, ada yang dependent. Nah, dependent ini kan punya urgensi dan punya legitimasi, tapi nggak punya kuasa. Publik ada di sini, operator ada di sini. Wali kota ada di sini, UPI ada di sini, dan dinas ada di mana? Dominan. Dia punya power, punya legitimasi, tapi nggak punya urgensi. Karena ada juga dinas yang ternyata membuat sistem sendiri. Ketika itu terjadi, nah, kita tidak tahu logikanya apa, sehingga mereka merasa perlu membangun sistem sendiri untuk mendapatkan aspirasi publik. Nah, ini kan contoh menarik. Itu terjadi di lapangan. Nah, ini kesimpulannya yang pertama adalah, kalau kita lihat, jadi partisipasi publik itu adalah inisiatif kolektif. Jadi tidak mungkin hanya satu aktor menjalankan, harus banyak aktor yang terlibat. Kemudian yang kedua, ini melibatkan pengambilan keputusan politis. Tidak mungkin tanpa pengambilan keputusan politis, karena terutama tadi kalau Anda lihat di tahap-tahap awal resistensi tinggi dan perlu mobilisasi sumber daya. Nah, ini dari beragam stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, tingkat kepentingan dari pemangku kepentingan yang terlibat ini sampai tingkat tertentu akan mempengaruhi bagaimana keseriusan mereka, bagaimana keaktifan mereka dalam proses implementasi. Ada yang mendorong dengan baik, ada yang mungkin cuma lihat saja jalan yang kita lakukan, kalau tidak ya sudah. Ini menjadi menarik. Dan itu bisa Anda temukan di banyak hal. Nah, lagi-lagi Anda harus ingat betul ketika Anda melakukan penelitian, terutama menggunakan pendekatan interpretif, Anda di lapangan itu bukan sebagai orang dengan nilai tertentu yang ingin menceramai mereka.
atau menyalahkan mereka. Anda misalnya tidak lantas misalnya, oh ada dinas yang membangun sistem sendiri, kemudian Anda mengatakan, harusnya itu tidak boleh Pak, atau tidak boleh Bu. Itu bukan tugas Anda. Itu bukan kacamata peneliti interpretif. Kacamata peneliti interpretif, Anda ke lapangan, ketika ada sesuatu yang terjadi, tugas kita, tugas Anda, adalah mencari penjelas, mengapa. Jadi tidak kemudian muncul dengan judgement atau penilaian atau hasil evaluasi yang katakanlah sesuai dengan nilai yang Anda yakini. Ketika ada katakanlah kepala dinas yang di awalnya tidak setuju dengan UPI misalnya, Anda tanya, kenapa Bapak Ibu? Udah, kita tanya saja. Ya, jadi nilai dia mempengaruhi, bagaimana mungkin dia punya pengalaman yang mempengaruhi sikap dia, atau punya pengalaman atau punya lingkungan bekerja yang mempengaruhi bagaimana dia mengambil tindakan dan yang lain. Nah, inilah pentingnya kita menjaga posisi sebagai peneliti yang mana. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, supaya bisa bertindak sebagai entrepreneur institusional, maka seorang aktor, stakeholder, itu harus punya 3 aspek. Punya kuasa, punya urgensi, dan punya legitimasi. Tanpa ini akan sulit. Nah, sehingga dia harus merupakan definitive stakeholder. Tanpa itu akan sulit. Nah, kalau dia tidak punya, bagaimana caranya? Cari aktor lain yang bisa melengkapi. 3 hal tadi. Jadi seorang hanya punya kuasa, tapi kita bisa menggandeng orang dengan legitimasi tertentu, kemudian kita menggandeng juga aktor lain dengan urgensi tertentu bergabung. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka menjadi lengkap. Jadi stakeholders itu bisa bentuknya individu, bisa juga kumpulan individu.